Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyuna al-hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Masyarul muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur di Masjid Paripurna Ar-Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Terutama sekali adalah mensyukuri nikmat iman. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Dengan iman yang ada dalam hati setiap kita menjadi pendorong kekuatan untuk kita beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amal ibadah itu adalah tujuan Allah menciptakan kita. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kemudian kita bersyukur atas nikmat Islam, agama yang akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Innad dina 'indallahi Islam. Bersyukur atas nikmat sehat wal afiat yang masih Allah berikan sampai saat ini, sehingga kita bisa beraktivitas baik dalam kita beribadah ataupun beramal sesuai dengan profesi kita masing-masing. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan, keberkahan dengan kita banyak bersalawat kepada beliau di dunia dan mendapatkan syafaat Rasulullah nantinya di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin wal muslimat, jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha menjelaskan bahwasanya apa yang kita perbuat selama di dunia, baik ataupun buruk, akan mendapatkan balasan ganjarannya di hari akhirat kelak. Dan itu menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Maha Adil ketika Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ada besar, ada kecil, ada kehidupan dunia, dan Allah ciptakan kehidupan akhirat, dan itu menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia tidak mendapatkan keadilan di dunia, maka dia akan pasti mendapatkan keadilan di hari akhirat kelak. Itulah mengapa kita diminta untuk beriman kepada hari akhirat. Karena disitulah keadilan yang sesungguhnya akan kita dapatkan. Mungkin di dunia kita bisa terlepas dari keadilan manusia. Kita berperkara, berkasus umpamanya, kita tidak punya apa-apa, dan kita hanya memiliki Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang lain dia bisa membeli hukum, penegak hukum dan semacamnya, maka tidak dapatkan keadilan di dunia. Maka dengan keimanannya kepada Allah hari akhirat, maka dia yakin akan mendapatkan keadilan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Sehingga orang-orang beriman yang terzalimi ketika di dunia, maka dia akan merasa tenang saja. Karena apa? Karena pasti Allah tidak akan lengah, lalai, lupa daripada apa yang berlaku selama di dunia ini. Di dalam Al-Quran, dalam surah Thaha ayat 73, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang datang menjumpai Tuhannya dan dia berbuat keburukan, kemaksiatan, kemungkaran, dan dia datang menjumpai Tuhannya dengan berbuat maksiat, berbuat kemungkaran, kemaksiatan, maka baginya, kata Allah, jahannam, maka baginya adalah neraka, siksaan neraka. Bagaimana kehidupan siksaan di neraka? Kata Allah, la yamutu fiha wa la yahya. Di neraka dia disiksa dan dia tidak akan mengalami namanya kehidupan, dia tidak hidup dan juga tidak mati. Bayangkan. Artinya ketika dia di neraka jahanam, dia disiksa dan siksaannya itu akan terus menerus seperti yang Allah sebutkan dalam ayat yang lain, surah yang lain. Bagaimana Allah gambarkan dahsyatnya siksaan di neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Kata Allah, dan orang-orang yang kufur, ingkar, bermaksiat kepada Allah selama di dunia dan nanti dia akan disiksa di dalam neraka ketika kulitnya itu matang karena dibakar oleh api neraka, maka Allah ganti dengan kulit yang lain. Apa tujuannya? Kata Allah, liyadzuqul azab, agar dia merasakan siksaan Allah. Jadi yang diganti itu kulit, karena yang merasakan panas, dingin itu adalah kulit kita yang paling luar ini. Maka kehidupan ataupun siksaan di neraka itu berulang-ulang, sehingga tidak mungkin dia itu akan mati. Mungkin orang berpikir ketika dia masuk neraka, disiksa, dibakar, dia akan mati, selesai masalah. Tidak. Tetapi kehidupan yang di akhirat itu abadi. Bagi yang di neraka abadi, dan di surga pun juga abadi. Ini kondisi orang yang berbuat maksiat, dan dengan kemaksiatan dia menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak hidup. Kalau dia masih hidup, dia akan merasakan nikmatnya kehidupan akhirat di neraka. Tidak. Maka disitulah bagaimana dahsyatnya kehidupan akhirat di neraka yang tidak bisa dinikmati oleh orang-orang yang mendatangi, menjumpai Tuhannya dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Namun Allah juga buat perbandingan. Bagaimana dengan orang-orang yang beriman? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amila shalihat falahumud darajatul ula." Sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ketika di dunia dia beriman dan dengan keimanannya dia menjumpai Allah Subhanahu wa taala, qad 'amila shalihat, dan dia terus berusaha beramal saleh, beribadah, menjaga silaturahim, menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala, menjaga hak hamba-hamba Allah. Maka kata Allah, bagi mereka ini, dia datang kepada Tuhannya dengan segala kebaikan, ketaatan, keimanan, maka bagi mereka ad-darajatul ula, mendapatkan tempat posisi yang tinggi, yang mulia. Apa itu posisi yang tinggi, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak? Jannatu adnin, jannah surga Aden. Apa itu jannatu adnin, surga Aden? Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka. Yang disebut dengan balasan bagi orang-orang yang beriman, beramal saleh, dan dengan keimanannya dan menjumpai Allah Subhanahu wa taala dan dia ikuti dengan amal-amal soleh, maka baginya Allah tempatkan di posisi yang tinggi, derajat yang mulia, yaitu apa? Jannatu adnin, surga Allah Aden namanya. Yang surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai, memberikan gambaran kenikmatan, keindahan, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak menyia-nyiakan hidupnya penuh dengan keimanan, ketaatan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal saleh, qad amilas shalihat, maka layak bagi mereka untuk mendapatkan derajat yang tinggi, derajat yang mulia, surga Allah Subhanahu wa taala.
wa dzalika jazaa'u man tazakka. Itulah kata Allah sebagai balasan, ganjaran bagi orang-orang yang selalu mensucikan dirinya, mensucikan jiwanya. Maka proses kita hidup sekarang ini, proses kita berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan kita. Kita jaga amal soleh kita selama ini yang kita kerjakan, dan upaya usaha untuk membersihkan hati, membersihkan jiwa kita, sehingga ketika kita meninggalkan kehidupan dunia ini, kita menjumpai Allah dengan ketaatan, dengan kepatuhan, dengan keimanan, jauh dari segala bentuk kemaksiatan, sehingga layaklah ketika Allah menempatkan kita di tempat yang mulia, ad-darajatul ula, tempat posisi yang tinggi yang mulia, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak sia-sia dari setiap apa yang kita perbuat, dan kita akan bertanggung jawab dari setiap apa yang kita kerjakan. Baik kita kerjakan selama di dunia, maka Allah pasti akan balas kebaikan di dunia dan juga di hari akhirat. Tapi buruk, maksiat, kejahatan yang kita buat selama di dunia, Allah pun akan balas dengan balasan siksaannya di hari akhirat. Dan itulah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun hanya sekecil biji zarah, biji sawi, dan itu baik, maka Allah pasti akan berikan balasannya, ganjarannya. Apakah Allah segerakan balasan kebaikan di dunia? Ketenangan hati, ketentraman jiwa, harmonis dalam rumah tangga, kemudahan rezeki, itu kebaikan yang Allah berikan di dunia. Dan Allah pasti akan berikan balasan kebaikan juga di hari akhirat kelak, yang mungkin kita tak bayangkan, tetapi Allah pasti akan membalas kebaikan tersebut. Dan sebaliknya kata Allah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat keburukan meskipun hanya sekecil biji sawi, atom, dan itu adalah kejahatan, keburukan, pasti Allah juga akan memberikan balasannya. Mudah-mudahan ayat ini memberikan motivasi kepada kita untuk selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita hidup dalam ketaatan, kepatuhan, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan segala larangannya, sehingga Allah beri kita kesempatan kehidupan yang baik di dunia dan menjumpai Allah dengan hati yang beriman. Seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa mengingatkan di antara kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan yang baik, mengakhiri kehidupan yang baik, dan Allah beri kita juga ganjaran kehidupan yang baik di dunia dan juga di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian yang dapat kami sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saling mengingatkan di antara kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.